البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke number yang ke berapa ini? 25. Qal basituhu fi kulli ma tahtassara tarkibuhu fi kulli ma tusuwira. Yang dikatakan jahlun basit adalah tentang semua yang di bawah tanah. Secara umum kita tak tahu di bawah tanah itu apa saja. Kita mungkin menebak, ada cacing, ada semut, ada anak-anak bantulah, di bawah tanah ada apa? Anak-anak suka main sembunyi-sembunyi kan? Nah, di bawah tanah ada apa kira-kira? Ada apa? Apa? Ada. Jangan cacing, tadi saya sudah nemukan cacing. Cari yang lain. Semut saya sudah temukan semut. Cari yang lain. Apa? Ayam. Rayap. Oh iya, rayap, aneh-aneh. Betul. Apa tadi? Oh, jangkrik. Betul. Atau mungkin apa? Barang-barang tambang itu, ada emas, ada perak barangkali yang kebetulan, yang alhamdulillah nemu. Itu secara umum orang tidak tahu, cuma menebak. Ada di bawah tanah tuh, tapi dia tak tahu di bawah tanah dia apa. Jangan-jangan di bawah tanah dia ada mayat, nggak tahu juga. Ini dikatakan jahlun basit, nggak ada gambaran saya. Cuma menebak mungkin. Tapi secara pasti saya tidak tahu di bawah tanah ada apa. Tarkibuhu yaitu jahlun murakab itu apa? Fi kulli ma tusuwira, yaitu kejahilan terhadap semua yang tergambarkan. Dia punya gambaran tapi salah gambarannya. Ada gambaran tapi salah. Wal ilmu imma bittirarin yahsulu au biktisabi hasilin fal awwalu. Dan ilmu itu terbagi dua. Dari sisi bagaimana dihasilkannya, didapatkannya ilmu itu. Imma bittirarin yahsulu, yaitu ilmu daruri. Ilmu daruri. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kalau tak salah, Anda mendapatkan dalam Raudhatun Nadhir beliau, yaitu ma'ittarral qalbu ila qabulih. Yang suatu ilmu, suatu pengetahuan yang hati kita, si jantung ya, jantung kita terpaksa menerimanya. Bukan lidah yang terpaksa, lidah mungkin dipaksa. Tapi gimana hati itu dipaksa? Menunjukkan saking pastinya benda ini, tak mampu hati menolak. Seperti apa? Matahari itu panas, atau mungkin apa? Petir itu membakar. Ini ilmu daruri. Kalau nggak percaya coba dulu. Kalau nggak percaya, kalau matahari tidak panas, gimana kita akan menjemur baju? Gimana kita siang hari kepanasan kalau di luar rumah misalkan? Ini ilmu daruri. Tak mungkin, tidak mungkin hati kita menolak itu secara umum. Ini dikatakan ilmu daruri. Kemudian au biktisabi hasilin, atau dengan ilmu iktisabi. Yang pertama daruri, yang kedua iktisabi, yaitu diusahakan, penelitian. Saya ingin tahu apa hukum sholat setelah asar, maka meneliti dari hadis Ummi Salamah atau hadis Uqbah bin Amir dan lain-lain. Akhirnya terbentuk kesimpulan sholat mutlaqah setelah asar adalah tidak sah, kecuali kalau sholatnya adalah min dawatil asbab, ada sebab-sebab khusus dan seterusnya. Ini didapatkan dengan muktasab, ada usaha mempelajari. Fal awal, yang pertama yaitu ilmu daruri, kal mustafadi bil hawasil khamsi, seperti ilmu yang dihasilkan, mustafad yang diambil faedahnya bil hawasi al khamsi, dengan panca indera, mungkin dengan mata. Dengan mata kita akan melihat, mendapati apa? Daun itu biasanya hijau, biasanya secara umum. Ya namanya ada klorofil kan, kecuali yang memang Allah menghendaki daunnya itu merah, memang ini kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi secara umum dengan mata kita tahu, oh daun pisang warnanya hijau, kalau kering warnanya coklat. Ini ilmu daruri. Tak mungkin hati kita menolak-nolak, enggak lah warnanya mungkin warna ungu. Wah itu entah hatinya kena apa itu sampai menolak sesuatu yang sangat jelas. Taib. Atau apa? Ilmu yang didapatkan dari pendengaran. Ustadznya mengajarkan sholat 5 waktu itu wajib. Tidak mungkin hati menolak, mengatakan enggak wajib lah itu. Yang betul sholat
sholat 5 waktu itu makruh. Wah, ini akal hilang kalau macam itu. Baik. Kata Syekhul Islam, perkara yang dalilnya pasti itu jadi ilmu daruri. Walaupun mungkin dulu-dulunya orang harus belajar, tapi sekarang sudah jadi ilmu daruri. Bahkan ma yu'lam minaddin bid darurah, sesuatu yang telah diketahui secara sangat pasti dari agama ini. Baik. Demikian pula penciuman, yaitu apa? Masakan yang sedap itu jelas baunya lezat. Ini ilmu daruri. Baik. Kemudian bisyammi au bidzauqi au bil lamsi, dengan syam yaitu dengan mencium, dengan si orang Malaysia bilang menghidu ya. Bau minyak wangi ya, sesuai namanya, minyak wangi. Berarti apa? Dia wangi. Ini ilmu daruri. Au bidzauq, atau dirasakan. Garam itu adalah asin, atau apa itu namanya lagi? Coklat itu sedap-sedap agak pahit, atau mungkin gula itu manis misalkan. Nah, ini ilmu daruri. Tapi disyaratkan apa? Ma'asalamati al-alah, kalau alatnya selamat. Kalau sedang sakit, keadaan boleh berubah, boleh jadi akan berubah. Alat pengindraannya sakit. Au bil lamas, atau memegang, sehingga sutra itu halus, landak itu kasar, misalkan durian itu kasar. Ini ilmu daruri. Tidak mungkin hati kita menolak dan mencari-cari takwilnya. Ini dikatakan ilmu daruri. Kemudian wasam'i wal ibsari tsumma tali, yaitu dengan pendengaran juga atau dengan penglihatan mata. Tsumma tali, kemudian yang datang berikutnya yaitu ilmu muktasab. Maka mauqufan ala istidlali, sesuatu yang tergantung. Mauquf artinya tergantung pada pendalilan, pencarian pendalilan. Ini yang harus diteliti, harus diperiksa baik-baik dan seterusnya. Thayyib. Ini perkara-perkara ijtihad atau bahkan bukan ijtihad. Dalilnya pasti, tetapi orang masih harus mencari dulu selama belum mencapai ilmu daruri. Kemudian wahadul istidlali qul ma yajtalib lana dalilan mursyidan lima tulib. Kemudian apa definisi istidlal? Karena setiap orang mengklaim kami punya dalil, tapi ketika dibuktikan istidlalnya terbukti apa? Palsu, atau terbukti menipu, atau terbukti memanipulasi dan seterusnya. Maka kita harus tahu istidlal itu sendiri macam mana. Baik. Kata beliau wahadul istidlal yaqul ma yajtalib. Definisi istidlal adalah katakan ma yajtalib lana dalilan, sesuatu yang mendatangkan, yajtalib mendatangkan, menarik untuk kita suatu dalilan mursyida, dalil yang membimbing, lima tulib, kepada sesuatu yang dituntut. Baik. Dalil sendiri apa sih? Dijelaskan oleh mujaddid generasi yang keempat, yaitu siapa? Imam Ibnu, generasi keempat betul ya, yaitu siapa? Imam pengarang kitab Al-Luma' fi Ushul Fiqh. Siapa itu? Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi rahimahullahu taala. Di dalam Luma' beliau mengatakan ad-dalil ma yursyidu ilal matlub. Dalil adalah sesuatu yang membimbing kita kepada apa yang kita cari, itulah dalil. Makanya dikatakan dalilan mursyida, karena itulah sifat dia. Yang namanya dalil adalah ad-dal, yang menunjukkan, yang membimbing. Mursyid ay al-hadi, yang membimbing. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab, asal dari mursyid adalah al-hadi. Tayyib, membimbing kemana? Lima tulib, kepada sesuatu yang dituntut, yang dicari. Tayyib, misalkan apa? Dari mana Anda tahu bahwasanya Allah itu di atas langit sana? Oh, dalilnya adalah Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Atau buktinya adalah yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Nabinya menerima wahyu dari atas langit ke sana. Kalau Allah itu di mana-mana, tak perlu Nabi susah payah ke atas yang nanti akan didustakan oleh orang kafir. Demikian pula para malaikat setiap hari melaporkan amalan para hamba naik ke langit. Kalau Allah sudah di samping kanan mereka, tidak perlu naik-naik atas jauh-jauh. Demikian pula misalkan apa? Hadis Bara bin Azib terkait dengan orang yang rohnya dicabut. Nah, dia dibawa naik ke langit menghadap kepada Allah. Kalau Allah di mana-mana, kalau Allah bahkan di alam kubur, di pekuburan, tak perlu malaikat naik tinggi-tinggi di atas kemudian dikatakan pintu langit dibuka atau pintu langit ditutup dan seterusnya. Menunjukkan Allah memang tinggi di atas sana. Adapun kalau ditanya mana dalil Allah Ta'ala tinggi di atas arsy, kemudian dia mengatakan yaitu dalilnya adalah innama amalu binniyat. Nah, ini berarti apa? Pendalilannya salah, tidak terjadi mutabaqah bainad dalil wal madlul alaih.
tidak terjadi kesesuaian antara dalil dengan penunjukannya. Baik. Atau misalkan ditanya, misalkan apa ya? Kalau Anda sholat, Anda apakah membaca sesuatu? Oh iya, saya baca. Apa bacanya? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Oh, ini salah. Itu doa tidur. Nah, ini pendalilannya salah. Berarti yang namanya dalil dan istidlal adalah sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik. Adapun kalau ternyata tidak sesuai, berarti ini dikatakan fasidul istidlal, pendalilannya salah. Kemudian wadhanu tajwizu mri'in amroini murajjihan li ahadil amroini. Ya, yang kedua adalah adzan, tidak mencapai level al-yakin wal ilm, tetapi tajwizu mri'in, seseorang menganggap memungkinkan tajwiz, yaitu mungkin macam ini. Amroini, dari dua perkara, murajjihan li ahadil amroini, dalam keadaan dia merojihkan, lebih memenangkan salah satu dari dua kemungkinan. Misalkan apa? Dia melihat awan gelap bergulung-gulung, mendung. Dia mengatakan, saya menyangka ini mau hujan. Tapi pasti tidak hujan. Ya, kita tidak pasti, kita tidak tahu. Mungkin Allah segera menyebarkan, mengirimkan angin sehingga tidak jadi hujan. Malah awannya bertebaran lagi, kosong dari hujan, dan seterusnya. Tapi ini dzan, kita mempersangkakan, memperkirakan bahwasanya kemungkinan hujan lebih besar daripada kemungkinan tidak hujan. Kemudian farajihul madhkuru dhannan yusma wa tarful marjuhu yusma wahma. Yang rajih, yang dikuatkan, yang dimenangkan, yang diberatkan, al-madhkur yang disebutkan tadi, dhannan yusma dinamakan sebagai dhon, yaitu persangkaan yang kuat. Wa tarful marjuhu yusma wahma. Sementara bagian yang dikalahkan, yang dianggap lemah, dinamakan sebagai wahm, yaitu kemungkinan salahnya memang lebih besar. Kemudian yang berikutnya, yang ke-32, wasyakku tahrirun bila rujhani liwahidin haitsus tawal amrani. Yang syak, keraguan, adalah tahrir, yaitu kita meneliti tapi bila rujhan, meneliti sampai terbentuk sesuatu yang muharrar. Apa keputusannya? Keputusannya adalah bila rujhan. Mungkin dia betul, mungkin dia salah. Saya tak punya kemampuan sama sekali ternyata. Karena apa? Buktinya sama-sama kuat, misalkan. Liwahidin haitsus tawal amrani. Untuk salah satu perkara, yaitu tak ada yang rojih. Yang mana kedua perkara sama-sama berat, sama-sama setimbang. Misalkan yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Turuqul Hukmiyah, ada dua orang datang kepada hakim membawa kambing. Yang satu memegang kepala, yang satu memegang ekor. Wahai Tuan Hakim, kambing ini milik saya, tapi direbut oleh dia. Nah, orang itu mengatakan, wahai Tuan Hakim, kambing itu milik saya, kambing ini milik saya, dia yang merebut. Hakim lihat, hakim tanya, mana bayinah engkau? Engkau ada bayinah tidak? Mungkin ada apa itu? Surat jual beli ke, atau ada saksi. Ternyata dua-duanya tak punya bukti, tak punya saksi, apapun tidak ada. Yang tersisa hanya bukti yang terakhir, yaitu milkul yad, kepemilikan tangan. Buktinya apa? Tangannya memegang barang. Ini bukti juga, tapi masalahnya yang satu juga macam itu. Yang satu juga memegang. Cuma apa? Yang ini pegang bagian ekor, itu pegang bagian kepala. Maka hakim boleh memilih salah satu dari dua kemungkinan karena sama-sama berat. Yaitu apa? Ya sudah, ini milik kalian berdua. Dan itu hukum yang betul. Terserah mau dijual, duitnya dibagi dua, atau dengan cara qur'ah, yaitu undian. Kita undi, dan dua-duanya hukum syar'i. Kita katakan itu milik kalian berdua. Atau kalau masih gaduh juga, bahkan sudah siap-siap saling memukul, ya sudahlah, yaitu apa, diundi saja. Biar Allah yang menentukan, karena jelas ini hakikat dari qur'ah ini ketentuan Allah, yaitu biar Allah yang menakdirkan milik siapa, karena tidak ada bayinah. Ya sudah, nah itu contoh. Hakimnya mengalami syak karena bingung, dua-duanya sama-sama lemah sekaligus sama-sama kuat. Ya sudah, diundi saja. Yang menang ya sudah, itu milik dia, yang kalah sabar. Itu contoh syak, karena memang tidak ada faktor penguat. Adapun kalau nanti ada faktor penguat, berarti hukum bisa berubah.
Kemudian amma usulul fiqhi amma usulul fiqhi ma'nan bin nazar lil fani fi ta'rifihi fal mu'tabar. Adapun usul fikih secara makna dengan kita melihat kepada cabang ilmu ini di dalam definisinya, maka yang terpandang adalah nanti. Toyib. Tadi baru definisi ilmu, kemudian definisi usul, definisi fikih. Sekarang usul fikih secara laqab dari fan ini, nama cabang ilmu ini, usul fikih itu apa? Maka yang terpandang fi dzaka turqul fiqhi a'nil mujmalah kal amri au kan nahyi lal mufassalah. Maka yang namanya usul fikih adalah turuq, yaitu metode pemahaman al-fikih, metode pemahaman a'nil mujmalah, yaitu kaidah secara mujmalah, kaidah yang sifatnya global. Seperti apa? Al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah adalah lil wujub. Wal aslu fil amri yaqtadil faur. Asal dari perintah menuntut untuk segera dilakukan, misalkan. Thayyib. Inilah yang dibahas dalam usul fikih. Jadi tidak membahas salat itu wajib, tidak membahas misalkan apa ya? Doa turun hujan itu mustahab. Doa turun hujan misalkan apa itu? Allahumma shayyiban hani'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Ini mustahab, tidak dibahas dalam usul fikih. Tapi usul fikih membahas peraturan-peraturan, membahas kaidah-kaidah penyimpulan, bagaimana cara menyimpulkan suatu dalil atau bagaimana mengambil faedah dari suatu dalil. Misalkan seperti kata Imam Syafi'i tentang apa itu? Bahwasanya siwak itu tidak wajib, bahwasanya al asl fil amr lil wujub, dalilnya adalah masalah siwak. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau bukan karena akan menyusahkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Padahal apa? Kalau orang tidak bersiwak, kenyataannya adalah dia tidak berdosa. Dan kalau dia bersiwak juga apa? Tidak sampai wajib memang, yaitu tidak sampai menyusahkan, dan Nabi tidak menyusahkan mereka dalam masalah siwak. Intinya Nabi tidak ingin menyusahkan umat ini di dalam masalah siwak. Ini menunjukkan bahwasanya siwak tidak wajib. Berarti kesimpulannya apa? Asal dari perintah adalah wajib. Karena Nabi mengatakan kalau sampai aku perintahkan berarti akan menyusahkan. Kapan perintah itu membuat susah? Membuat terasa ada beban ketika hukumnya sampai tingkat wajib. Kalau mustahab tidak sampai menyusahkan. Nah, ini contoh usul fikih. Dipahami dari penunjukan lafadz-lafadznya dan seterusnya. Kal amri au kan nahyi lal mufassalah, seperti perintah itu menunjukkan seperti ini. Larangan itu asalnya adalah lil wujub, larangan adalah litahrim, tapi tidak secara terperinci. Apa hukum duduk, apa hukum berdiri, apa hukum ruku', apa hukum tidur. Tidak membahas yang seperti itu. Kecuali sekitar untuk pencontohan aja. Wa kaifa yastadillu bil usuli wal alimul ladzi huwal usuli. Dan juga ilmu usul fikih selain membahas prinsip-prinsip fikih, prinsip-prinsip hukum, juga membahas bagaimana cara berdalil dengan ilmu usul. Thayyib. Karena kalau kita tidak belajar ini, kita tidak tahu bagaimana memahami ayat ini, bagaimana memahami ayat tolak. Kenapa? Untuk ayat tolak yang ini dikatakan apa? Kalian tidak memiliki hak untuk menuntut mereka iddah. Tapi untuk yang ini iddahnya adalah hatta yadhna hamlahun, sehingga dia melahirkan apa yang menjadi kehamilan dia. Kenapa ayatnya lain-lain? Nah, tanpa usul fikih kita bingung untuk memahami dalil-dalil tadi. Makanya dengan usul fikih kita diajari bagaimana berdalilkan, memahami lafadz-lafadz sehingga terbentuk suatu pendalilan yang tepat. Wal alim, dan juga mempelajari siapakah orang alim itu. Alladzi huwal usuli, yang mana dia itu adalah al-usuli. Telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Abdul Walid Al-Baji dari kalangan Malikiyah, yang namanya alim adalah al-mujtahid, yaitu orang yang mujtahid. Nah, kemudian syarat ijtihad dijelaskan di dalam kitab beliau, juga dijelaskan oleh Imam Abu Ishaq di dalam Al-Luma, dan juga Imam Asy-Syaukani di dalam Irsyadul Fuhul. Baik. Dan ijtihad tidak seperti yang digambarkan oleh para muqallidin dari kalangan Asy'ariyah, Sufiyah dan lain-lain, mengatakan babul ijtihad qadin sadda ba'da wafati al-Imam al-Arba'ah.
pintu ijtihad telah tertutup setelah wafatnya imam yang 4. Karena apa? Syarat ijtihad begini dan seterusnya. Itu tidak betul. Tidak ada dalilnya yang sampai mensyaratkan itu. Tapi itu adalah syarat yang sifatnya adalah syarat, yaitu al-atam, yang lebih utama, lebih sempurna, lebih afdolnya. Tapi bukan syarat sah dalam ijtihad. Baik, karena para sahabat sendiri, coba Abu Hurairah meriwayatkan berapa? 5.000 sekian. Padahal kalau dalam usul fikih dikatakan syarat sah, syarat ijtihad, bukan syarat sah. Syarat ijtihad adalah dia hafal 500.000 hadis. Maka tak ada satupun sahabat yang boleh berijtihad kalau macam itu, dan ini pasti keliru. Sementara semua sahabat adalah mujtahidun, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Para sahabat berijtihad dan Nabi mengizinkan mereka berijtihad. Menunjukkan syarat-syarat yang disebutkan tidak seberat yang dikatakan oleh para muqallidun itu, muqallidun madzhab. Tapi secara dasar yang namanya alim memang mujtahid, dan dia adalah usuli, yaitu yang memahami prinsip-prinsip, tahu bagaimana cara berdalil dan seterusnya. Baik. Tadi kita berhenti bila? Ini sekarang ya. Baik, kita lanjutkan habis asar insyaallah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.